Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah kebudayaan Islam. Materi pertama dan kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, Siwirta Polupi dengan nomor induk mahasiswa 2011240041. Yang pertama, pengertian sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam merupakan gabungan dari 3 suku kata, sejarah, kebudayaan, dan Islam. Kata sejarah dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Arab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sejarah diartikan sebagai pengetahuan atau uraian-uraian peristiwa atau kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Kemudian, kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti budi atau akal, sehingga dapat kita ambil pengertian bahwa sejarah kebudayaan Islam merupakan peristiwa-peristiwa yang benar terjadi di masa lalu yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, adat istiadat yang terjadi pada masa Islam atau dipengaruhi oleh Islam mulai sejak zaman Nabi Muhammad sampai dengan sekarang. Yang kedua, ada ruang lingkup sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama yang mencakup ruang lingkup tersebut yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada periode Mekah dan Madinah ini ditandai dengan perjuangan Nabi Muhammad sebelum masa kerasulan dan saat masa kerasulan pada saat penyampaian dakwah Islam baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan di kota Mekah, hingga akhirnya peristiwa hijrah beliau bersama kaum muslimin ke kota Madinah. Yang kedua yaitu kepemimpinan umat Islam setelah Nabi wafat, ditandai dengan pengangkatan 4 sahabat yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib untuk memimpin umat Islam. Kemudian yang termasuk ruang lingkup sejarah kebudayaan Islam yaitu pada zaman keemasan, kemunduran, serta kebangkitan yang akan dibahas lebih lengkap pada materi periodisasi kebangkitan Islam. Yang terakhir yang termasuk ruang lingkup sejarah kebudayaan Islam yaitu perkembangan Islam di Indonesia, ditandai dengan proses masuknya Islam ke Indonesia, perkembangan serta pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, lahirnya ulama-ulama besar di Indonesia, kemudian peranan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, serta sejarah berdirinya organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu metode sejarah kebudayaan Islam. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis suatu kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dalam memproses data tersebut disebut dengan penulisan sejarah. 1. Metode penggalian sejarah. Dalam penggalian sejarah ini terdapat beberapa metode, yaitu metode lisan, yang kedua metode observasi, yang ketiga metode dokumentasi. Metode lisan adalah metode yang dapat dilakukan dengan cara pelacakan suatu objek yang dilakukan secara wawancara untuk melakukan sebuah informasi, mendapatkan sebuah informasi. Yang kedua adalah metode observasi. Metode observasi adalah pengumpulan data dan menyelidiki sebuah terjadinya sejarah tersebut. Yang ketiga adalah metode dokumentasi. Dokumentasi ini adalah dilakukan secara langsung untuk mendapatkan sebuah data tersebut dan dijadikan sebuah laporan sebagai laporan sejarah kebudayaan Islam tersebut. Yang kedua, metode penulisan sejarah. 1 yaitu metode deskriptif. Metode ini untuk mengembangkan atau menggambarkan sebuah peradaban Islam. Yang kedua adalah metode komparatif, yaitu metode untuk membandingkan suatu peradaban Islam. Yang ketiga adalah metode analisis sintesis. Metode ini dilakukan dengan cara langsung untuk mendapatkan suatu informasi, yaitu dengan cara pengumpulan data sejarah tersebut dan mengembangkan sejarah peradaban Islam tersebut. Itulah materi metode-metode sejarah kebudayaan Islam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Caniago dari kelompok 1 akan menjelaskan makalah yang berjudul Sejarah Kebudayaan Islam, bagian periodisasi sejarah kebudayaan Islam. Sejarah pada peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga yaitu periode modern. Yang pertama yaitu periode klasik. Di masa keemasan dan kejayaan ini, Islam dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama adalah fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan pada periode 650 sampai 1000 Masehi.
Dan yang kedua yaitu fase disintegrasi pada 1000 sampai 1250 Masehi. Menurut Syamruddin, masa-masa inilah yang membuat daerah Islam meluas dari Afrika sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia hingga India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan Islam. Di fase ini banyak para ulama yang muncul seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hambal dalam bidang fikih, Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil Ibnu Atta, Abu Huzail Al-Nazam dan Al-Jubai dalam bidang teknologi. Dan masih banyak ulama lainnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan periode pertengahan. Periode pertengahan sejarah peradaban Islam dibagi menjadi dua fase, yaitu fase kemunduran dan fase 3 kerajaan besar. Untuk yang pertama yaitu fase kemunduran, terjadi pada 1250 sampai 1500 Masehi. Di masa ini desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Perbedaan yang terjadi antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia bertambah nyata. Dunia Islam terbagi menjadi dua. Yang menjadi bagian Arab yang berada di Mesir terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Sedangkan bagian Persia yang berpusat di Iran terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Kebudayaan Persia mendesak kepada kebudayaan Arab. Yang kedua itu fase 3 kerajaan besar terjadi pada 1500 sampai 1700 Masehi dan masa kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar tersebut meliputi kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Sama seperti fase sebelumnya, di masa ini ilmu pengetahuan sangat jarang diperhatikan yang membuat umat Islam semakin mundur. Dan status saat 3 kerajaan mendapat banyak tekanan, masa kemunduran kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Yang ketiga itu periode modern. Periode modern terjadi pada 1800 sampai sekarang. Adalah zaman kebangkitan umat Islam. Umat Islam telah menyadari bahwa di barat telah timbul kebudayaan baru yang lebih tinggi dan menjadi ancaman. Masa pembaharuan ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam bidang khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Ayat-ayat Al-Quran Sejarah Kebudayaan Islam. 1. Surat Yusuf ayat 111. Artinya, sesungguhnya pada kisah mereka itu terdapatlah pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerapkan bahwa semua kisah nabi-nabi, terutama Nabi Yusuf bersama ayah dan saudara-saudaranya adalah pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Sedangkan orang-orang yang lalai dan tidak menggunakan akal pikirannya untuk memahami kenyataan yang ada, maka kisah nabi tersebut tidak akan bermanfaat baginya. Al-Quran yang mengandung kisah-kisah mereka bukanlah cerita yang dibuat-buat sebagaimana dituduhkan oleh mereka yang tak percaya. Akan tetapi kitab suci itu membenarkan kitab-kitab suci dan peristiwa-peristiwa yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dalam bentuk prinsip-prinsip yang dibutuhkan umat manusia menyangkut masalah dunia dan akhirat mereka. Dan di samping itu, ia juga sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang ingin beriman. 2. Al-Imran ayat 137. Artinya, sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu, berjalanlah kamu di atas muka bumi. Dan perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasulnya. Ayat ini bersifat tentang perintah untuk memperhatikan bagaimana keadaan orang-orang terdahulu dan kesusahan mereka sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah yakini hukum-hukum kemasyarakatan yang tak mengalami perubahan. Sunnah tersebut antara lain adalah yang melanggar perintahnya dan perintah rasulnya akan binasa dan yang mengikutinya akan bahagia. Ayat-ayat yang lalu atau Al-Quran secara keseluruhan adalah penerangan yang memberikan keterangan dan menghalangkan keinginan serta keraguan bagi seluruh manusia. Ayat ini meningkatkan tentang sunnatullah, yakini hukum-hukum masyarakat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang telah berlalu terhadap umat-umat terdahulu, dan bahwa sunnatullah yang dijelaskan itu berlaku bagi semua umat manusia tanpa membedakan suku, ras, dan agama. 3. Surat Taha 99. Sekianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagai kisah umat telah lalu, dan sesungguhnya telah kami berikan kepadamu dari sisi kami satu peringatan, Al-Quran.
Pada ayat ini, Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa kisah yang diberikan kepada ayat-ayat yang lalu, seperti kisah Musa bersama Firman dan Samiri itu, demikian pula kisah-kisah Nabi sebelumnya patut menjadi contoh yang teladan baginya dalam menghadapi kaumnya yang ingkar dan sangat durhaka. Karena memang demikianlah keadaan setiap rasul, walaupun telah diturunkan kepadanya kitab-kitab dan mujizat untuk menyatakan kebenaran dakwahnya, namun kaumnya tetap saja ingkar dan berusaha sekuat tenaga menentang suratnya dan tetap memusuhi, bahkan ingin membunuhnya untuk melayangkan sehingga tidak terdengar lagi suara kebenaran yang disampaikannya. Hadis tentang sejarah kebudayaan Islam. 1. Hadis Bukhari nomor 3195. Ketika sakit Rasulullah SAW semakin parah, beliau memegang bajunya dan ditutupkan ke mukanya. Beliau sudah sesak. Beliau lepaskan dari mukanya. Dalam keadaan selalu seperti itu, beliau bersabda, "Laknat Allah tertimpa kepada Yahudi dan Nasrah karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid." Beliau mengingatkan kaum muslimin atas perbuatan mereka, Yahudi dan Nasrah. 2. Hadis Bukhari nomor 3998. Orang-orang yang menyebut tentang api dan lonceng dalam mengusulkan cara memanggil sholat. Lalu ada juga di antara mereka yang mengusulkan seperti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Bilal radhiyallahu diperhatikan untuk mengumandangkan azan dengan mengulang 2 kali dan ikmat secara ganjil.